Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 76 Jakarta, para orang tua wali murid SMP Negeri 76 Jakarta, dan peserta didik SMP Negeri 76 Jakarta yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dalam acara sosialisasi tentang sekolah ramah anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan yang telah menyaksikan video ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 76 Jakarta, ingin menyampaikan atau mensosialisasikan tentang sekolah ramah anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak didik. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta nomor 6/SE tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah, dengan menimbang pentingnya pemenuhan hak-hak anak agar terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, maka perlu diadakannya sosialisasi tentang sekolah ramah anak. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah: 1. Ingin mengubah paradigma guru dari pengajar menjadi orang tua dan sahabat anak. Kedua, orang dewasa tidak hanya berbicara atau menasehati, tetapi harus mampu juga memberi contoh teladan dalam kesehariannya. Yang ketiga, sekolah harus bisa memastikan bahwa orang dewasa yang berada di sekolah terlibat dalam melindungi anak. Yang keempat, orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak, yaitu adanya kebijakan. Yang kedua, pendidik dan tendik yang mengetahui perannya, adanya proses belajar yang ramah anak, terpenuhinya sarana prasarana ramah anak di sekolah, dan keaktifan anak-anak serta partisipasi orang tua, sehingga pada akhirnya diharapkan kondisi sekolah tersebut menjadi bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian anak dan apa yang dimaksud dengan kekerasan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis kekerasan yang tidak sengaja mungkin kita lakukan terhadap anak.
Satu, kekerasan secara fisik, seperti memukul, mengguncang-guncangkan anak secara keras, mencekik, menggigit, menendang, menyundut dengan rokok, dan seringkali terjadi atas nama disiplin. Yang kedua, kekerasan secara psikis, seperti mempermalukan, penghinaan, penolakan, mengatakan bodoh, malas, nakal, membentak-bentak, menyumpahi, dan lain-lain. Yang ketiga, kekerasan secara seksual, seperti memaparkan kegiatan perilaku seksual, memegang atau meraba bagian rahasia tubuh, melakukan dan memaksa kegiatan seksual dengan penyalahgunaan untuk pornografi, melakukan pencabulan, melakukan persetubuhan terhadap anak. Yang keempat, penelantaran anak terjadi jika orang tua atau wali atau pengasuh orang dewasa tidak menyediakan kebutuhan mendasar anak untuk dapat berkembang secara normal, emosional, psikologis, dan fisik. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB tahun 1989 dikatakan di dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini secara operasional diatur di dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Visi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air dalam sistem pendidikan nasional sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak, di mana pasal tersebut menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya. Ketentuan lain dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut. 1. Di dalam pasal 19 dikatakan melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual. Setiap pihak yang terlibat di sekolah, baik tenaga pendidik, tukang kebun sekolah, penjaga sekolah, petugas kebersihan sekolah, dan semua peserta didik harus menyadari bahwa tidak boleh ada kekerasan fisik dan mental dalam bentuk apapun. Perlakukan buruk antar pihak dan adanya kekerasan seksual di sekolah, sekolah harusnya menjadi tempat yang aman sebagai rumah kedua bagi anak sebagai peserta didik. Di sekolah, para anak harusnya merasakan kasih sayang yang wajar dari para orang dewasa, yakni guru, tukang kebun, petugas kebersihan sekolah, semua warga sekolah, dan memupuk nilai-nilai persaudaraan antar sesama peserta didik sehingga saling menghargai, menyayangi, dan menghormati sehingga tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan fisik maupun mental terhadap anak lainnya. Para orang dewasa yang terlibat di sekolah juga harusnya memperlakukan para peserta didik seperti anaknya sendiri,
memiliki rasa ingin melindungi dan mengasihi mereka secara wajar, sehingga tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap peserta didik, apalagi menjadikan peserta didik sebagai target untuk dijadikan korban kekerasan atau kejahatan seksual. Kedua, di dalam pasal 23 ayat 1 dikatakan anak yang menyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak. Yang ketiga, di dalam pasal 37 huruf A dikatakan tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang tajam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, membebaskan lingkungan sekolah dari bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, menghindari adanya penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak. Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil survei KPAI, bahwa pelaku kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru, teman kelas, dan teman lainnya. Untuk mengetahui apa saja bentuk bullying dan dampak kekerasan pada anak, nanti Bapak dan Ibu dapat melihat paparan dari materi yang akan ditampilkan setelah video ini. Kebanyakan pelaku adalah orang yang dekat, dan kekerasan yang dilakukan umumnya bersifat psikis dan fisik dengan cara pemerasan, pemeloncoan, premanisme, pemalakan, eksploitasi sesama teman, ancaman dikucilkan, tahu secara fisik. Dampak kekerasan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, dapat menyebabkan depresi, bunuh diri, atau kematian, dapat mempengaruhi kemampuan untuk belajar dan bersekolah, dapat melarikan diri dari rumah, menghadapi risiko kekerasan di luar rumah seperti TPPO, dapat menghancurkan rasa percaya diri anak, dapat mengganggu kemampuannya untuk menjadi orang tua yang baik di kemudian hari, atau menjadi individu yang bermanfaat untuk masyarakat, dan terakhir dapat berisiko lebih besar mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Hal ini sering kita dengar, Bapak dan Ibu, di dalam berita-berita di media sosial. Seringkali kita mendengar dan melihat bahwa ada anak yang melakukan bunuh diri yang sepertinya kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus memiliki peran untuk bisa menciptakan sekolah yang ramah anak. Peran sekolah sendiri, satu, harus mampu membuat kebijakan sekolah ramah anak. Kedua, mampu melaksanakan kurikulum yang berorientasi kepada sekolah ramah anak. Yang ketiga, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan terlatih, yakni memahami hak-hak anak. Yang keempat, mampu mengadakan sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak. Selanjutnya, apa saja partisipasi orang tua atau wali? 1. Orang tua atau wali harus mampu menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhatan anak. Yang kedua, harus mampu menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat bakat dan kemampuan anak. Orang tua harus mampu memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Orang tua juga harus mampu mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak. Tentang penggunaan internet dan media sosial nanti akan saya bahas lebih lanjut di dalam materi berikutnya. Berikutnya, orang tua harus bersikap proaktif untuk memastikan sekolah ramah anak masuk di dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban rencana kerja sekolah. Berikutnya, orang tua harus aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah ramah anak. Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak, jika hal ini terjadi kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Jika ini terjadi, maka kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu berupa aduan. Aduan itu bisa langsung datang ke UPT P2 TP2A, atau kita bisa menelepon ke nomor 112 atau SMS dan WhatsApp ke nomor 081 317 617 6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta yang disingkat dengan UPT P2 TP2A ini akan memberikan layanan dan bantuan gratis selama 24 jam. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, setelah kita memahami tentang hakikat pelindungan anak, marilah kita sama-sama menciptakan sekolah ramah anak sesuai dengan peran kita masing-masing agar tercipta kondisi sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bapak dan Ibu yang saya muliakan serta anak-anakku sekalian, selain pencegahan kekerasan terhadap anak, pada saat ini ada hal-hal yang bisa mengganggu mental anak-anak kita yang disebabkan karena kurangnya bijak kita dalam menggunakan HP atau gadget, yaitu 1. Kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Yang kedua, kecanduan HP. Apa saja yang menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri anak-anak kita dikatakan kecanduan game? 1. Apabila memenuhi 3 unsur. Seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain gamenya. Yang kedua, seseorang memprioritaskan game di atas kegiatan lain. Yang ketiga, seseorang masih bermain game meskipun ada konsekuensi negatif. Ini semua dapat mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, ataupun pekerjaan. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui tanda-tanda atau gejala-gejala yang terjadi pada anak kita, apabila anak kita termasuk kategori kecanduan game, maka kita bisa mencoba untuk sejak dini merubahnya. Yang kedua, kecanduan HP. Seorang atau anak dengan memiliki tanda-tanda atau gejala dia dikatakan kecanduan HP, yakni bila bermain HP 6-8 jam per hari. Kedua, merasa cemas bila sebentar-bentar dia tidak memainkan HP. Yang ketiga, sampai mengamuk bila seseorang tersebut tidak menggunakan HP. Bagaimana cara atau tips menjauhkan anak dari kecanduan HP atau gadget? Dengan cara tentunya membatasi penggunaan HP atau gadget itu dalam rangka meningkatkan hubungan spiritual dan sosial. Ada 5 cara kita menjauhkan anak dari kecanduan HP. Hal ini nanti dapat dilihat di dalam paparan materi setelah video ini ditayangkan.
Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku tentang sosialisasi yang dapat saya sampaikan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan bahaya penggunaan HP atau gadget yang berlebihan. Untuk lebih jelasnya tentang informasi ini, Bapak dan Ibu serta anak-anak dapat melihat paparan materi yang akan nanti ditayangkan setelah video saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Pesan saya terakhir kepada Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku, marilah kita ciptakan sekolah ramah anak untuk mencapai visi dan misi SMP Negeri 76 Jakarta. SMP Negeri 76 Jakarta, bangkit, bangkit, bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.